Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, kebakaran terjadi di kompleks pergudangan, tepatnya di Dadap Jalan Perancis Blok H, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga saat ini pemirsa, Anda bisa saksikan di layar kaca, api masih terus berkobar. Informasi terbaru hingga saat ini ada sebanyak sejumlah unit mobil pemadam kebakaran ataupun damkar yang sudah dikerahkan bersama dengan segenap personel pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Informasi terakhir pemirsa, kebakaran ini dilaporkan terjadi pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dan disebutkan oleh petugas damkar Kabupaten Tangerang bahwa kebakaran tersebut terjadi di area kompleks pergudangan Dadap, tepatnya persis di Jalan Perancis Blok H, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Dan informasi terakhir dari Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, mengatakan lokasi yang terbakar ini merupakan gudang mainan, namun hingga saat ini juga masih tengah ditelusuri dan tentunya proses pemadaman hingga saat ini masih terus dilakukan. Sudah ada dikerahkan segenap mobil pemadam kebakaran. Informasi terakhir sudah ada sekitar 8 unit beserta dengan seluruh personil untuk berupaya memadamkan api. Jika Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa, kebakaran ini juga tidak jauh dengan permukiman padat penduduk. Saat ini juga masih terus ditelusuri apakah mungkin ada korban luka ataupun korban yang masih berada di dalam kawasan tersebut. Namun informasi terakhir, kebakaran ataupun lokasi yang terbakar ini adalah gudang mainan. Saat ini pemirsa, kondisi api masih menyala dan juga masih dalam proses pemadaman. Anda bisa juga lihat di layar kaca. Ini adalah salah satu video yang beredar di layar kaca pemirsa. Anda bisa lihat bahwa asap hitam masih terus membumbung tinggi dan api juga masih terus berkobar disertai dengan bahkan kita bisa mendengar tadi ada sempat suara ledakan dan banyak sekali terlihat orang-orang ini juga mulai panik dan juga berhamburan. Dan hingga saat ini masih terus ditelusuri apakah kebakaran ini juga merambat. Karena seperti Anda lihat pemirsa, ini tidak jauh memang dari permukiman. Dan hingga saat ini tentunya petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api. Kita tentunya masih terus menggali pemirsa informasi terbaru. Seperti apa kemudian kebakaran dan apa saja gudang ataupun ruangan yang terbakar. Hingga saat ini pemirsa kita sudah terhubung dengan Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang, Banten, sudah terhubung dengan Bapak Rizky. Selamat siang Bapak Rizky. Siang, halo. Halo Bapak Rizky. Ya, siang. Baik, Pak Rizky mungkin bisa didekatkan juga audionya Pak supaya semakin terdengar. Ini bisa dijelaskan Pak untuk saat ini seperti apa Pak kondisi di lapangan? Apakah proses pemadaman masih berlangsung? Untuk saat ini anggota sedang mencoba memadamkan ya, dan sedang berlangsung. Untuk kodenya sendiri masih memerah. Mohon izin. Oke, bisa dijelaskan Pak, yang terbakar ini betulkah merupakan gudang mainan atau lokasi apa saja yang saat ini terdampak kebakaran? Mohon izin, untuk laporan yang kita terima belum ada kepastian ya. Tapi yang jelas di situ ada bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Ada bahan kimia yang mudah terbakar? Ya. Oke. Proses sementara dari petugas lapangan ya, mohon izin. Oke, baik. Proses pemadaman ada berapa unit damkar yang dikerahkan Pak sampai sejauh ini? Untuk sejauh ini kita masih mengerahkan 5 unit ya. 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dan berapa? Dan 30 fighter ya. Personil. 5 unit damkar dan juga 30 personil. Pak, bisa diinformasikan apakah lokasi
yang terbakar ini setengah ada aktivitas di sana dan apakah mungkin ada orang yang masih terperangkap atau upaya penyelamatan yang dilakukan di sana, Pak? Mohon izin, Ibu, untuk saat ini kita belum mempunyai eviden yang fix ya, yang fix. Tapi yang jelas di situ ada aktivitas dari masyarakat. Mohon izin, Ibu. Baik. Lokasi yang terbakar ini betulkah berdekatan juga dengan permukiman, Pak? Karena kalau kita lihat di layar kaca tampaknya cukup dekat dan bahkan terlihat orang ini berhamburan panik gitu. Ya, betul Ibu. Untuk lokasi tersebut berdekatan dengan pemukiman. Apakah pemukiman juga terdampak, Pak? Untuk saat ini kita belum pasti, Bu ya. Mohon izin, belum pasti, belum bisa memberikan data yang emang fix bahwa apakah ada pemukiman yang terkena dampak, begitu Ibu. Oke, tapi yang disebutkan Bapak untuk lokasi yang terbakar adalah gudang, betul Pak, yang mengandung beberapa cairan kimia seperti yang Bapak sebutkan tadi? Ya, untuk sementara dari pihak lapangan menginfokan seperti itu, Ibu. Oke, seperti itu jadi sudah dikonfirmasikah Pak gudang yang ada menyimpan cairan kimia tersebut apakah gudang mainan atau bukan, Pak Rizky? Mohon izin Ibu, untuk kepastiannya kita belum tahu ya apakah itu gudang mainan atau itu gudang bahan penyimpanan bahan B3 kimia atau logistik dan lain-lain, kita mungkin belum tahu Bu. Soalnya kita belum dapat informasi yang tepat juga dari pihak lapangan. Mungkin ketika statusnya sudah membaik, kita pasti akan rilis Ibu. Oke, tapi ada aktivitas kah Pak di sana? Ataupun masih ada orang di sana? Untuk saat ini anggota hanya berfokus kepada ini ya Bu ya, pemadaman ya Bu. Untuk penyelamatan kita belum tahu pasti apakah ada korban jiwa atau tidak di situ. Baik. Seperti apa Pak proses pemadaman? Pak Rizky sempat menyebutkan ada cairan kimia di sana. Apakah itu menjadi kendala tersendiri bagi segenap petugas untuk memadamkan? Seperti apa prosesnya saat ini? Untuk prosesnya sendiri, mohon izin, kita belum dapat info sama sekali karena bisa dibilang kita itu pusdalop ya Ibu. Belum menerima data sama sekali dari pihak lapangan, jadi hanya kasarnya saja seperti itu mungkin Ibu. Oke, artinya proses pemadaman apakah masih dengan cara seperti biasa Pak? Atau memang karena tadi disebutkan ada mengandung cairan kimia, ini ada penanganan khusus yang dilakukan oleh Damkar? Mohon izin, untuk prosesnya itu mungkin seperti biasa dulu Bu ya, karena kita belum tahu pasti gitu untuk pemadaman tersebut itu seperti apa gitu. Oke. Prosesnya paling seperti itu Ibu. Ya, informasi yang didapat oleh petugas kebakaran ataupun api pertama kali muncul ini seperti apa? Kronologinya pada pukul berapa dan situasinya seperti apa waktu itu? Mohon izin Ibu, semuanya itu yang Ibu pertanyakan masih tahap penyelidikan Ibu ya, dari pihak lapangan juga. Jadi kita nggak bisa komentar terlalu jauh gitu Ibu. Mohon izin. Oke. Kalau Damkar sendiri mendapatkan info pertama kali dari siapa Pak? Dari masyarakat Ibu, laporan dari masyarakat. Baik, laporan dari masyarakat pada pukul berapa Pak Rizky? Pada pukul 11 Ibu. Pada pukul 11. Maaf, boleh diulangi Pak? 11.50 Ibu, 11.50 siang. Oke, laporan pertama kali pada pukul 11.50 dari masyarakat hingga saat ini artinya sudah ada 5 mobil damkar ataukah mungkin ada penambahan personil Pak? Mengingat sepertinya api masih terus berkobar. Untuk saat ini kita belum tahu pasti, tapi yang jelas kalau misalkan pihak lapangan membutuhkan unit lagi atau membutuhkan follow up pasti akan dikerahkan lagi Ibu. Oke. Pak Rizky, boleh dikonfirmasi Pak untuk lokasi persis kebakaran ini betulkah Pak di Jalan Perancis? Boleh diinformasikan Pak untuk lokasi persisnya? Mohon izin, iya, Pak. Yaitu Pergudangan Pantai Indah Kapuk. Pergudangan Pantai Indah Kapuk? Betul.
Baik, artinya ini lokasinya di Pantai Indah Kapuk, Pak, bukan Pantai Indah saja. Pantai Indah Dadap, Kosambi. Dadap ya? Mohon izin Ibu, untuk lokasinya sendiri pergudangan Pantai Indah Dadap, Ibu. Mohon izin ulangi. Baik, boleh diinformasikan Pak untuk alamatnya di jalan apa Pak? Mohon izin untuk lokasi fixnya kita belum ada rilis ya dari ini ya, dari lapangan Ibu izin. Mungkin hanya patokannya aja gitu. Ya. Apakah lokasi di Pantai Indah Dadap itu seluruhnya sekitarnya itu memang adalah kompleks pergudangan, Pak Rizky, atau memang hanya satu lokasi tersebut saja sehingga sekelilingnya itu adalah permukiman, Pak? Mohon izin Ibu, kalau untuk lokasinya sendiri apakah itu pusat pergudangan kita belum tahu juga Bu ya. Soalnya kita